Penaklukan Khalid bin Al-Walid terhadap negeri-negeri Persia dan Irak. Perjalanan jihad Khalid bin Al-Walid dan penaklukannya terhadap negeri-negeri Persia dan Irak. Khalid bin Al-Walid memainkan peran yang penting dan pengaruh dalam tugas-tugas penghancuran Imperium Persia dan pasukannya, serta peletakan batu pertama negara Islam di negeri tersebut. Hal itu terjadi pada tahun 12 Hijriah, setelah Khalid bin Al-Walid melakukan penumpasan orang-orang murtad di Yaman. Khalid bin Al-Walid mendapat tugas baru dari Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bergerak menuju negeri Irak dan Persia yang tunduk di bawah kekuasaan Kaisar Persia yang beragama Majusi, penyembah api. Khalid mengarungi penaklukan tersebut dengan pasukan yang jumlahnya sekitar 18.000 pasukan dari kalangan sahabat dan lainnya. Kepiawaian Khalid bin Al-Walid di bidang militer tampak jelas dalam penaklukan ini. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkannya untuk menuju Irak melalui bagian-bagian atasnya, bersikap lunak terhadap manusia dan mengajak mereka untuk menyembah Allah semata. Jika mereka tidak mau memenuhi ajakan ini, Khalid bin Al-Walid wajib mengambil jizyah dari mereka. Jika mereka menolak untuk membayar jizyah, maka mereka harus diperangi. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkannya agar tidak memaksa seseorang untuk ikut jihad dan tidak mengambil pasukan dari orang yang telah murtad dari Islam meskipun ia kembali kepada Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkannya agar mengambil pasukan dari setiap muslim yang dilewatinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan pasukan, peralatan, dan bantuan-bantuan kepada Khalid. Khalid bergerak dari Al-Yamamah menuju Basrah yang masuk wilayah Irak. Al-Waqidi mengatakan, para ahli sejarah berselisih mengenai Khalid bin Al-Walid. Sebagian mereka berpendapat bahwa Khalid langsung berangkat dari Al-Yamamah menuju Irak. Sebagian ahli yang lain mengatakan bahwa Khalid bin Al-Walid kembali dari Al-Yamamah menuju Madinah. Kemudian dari Madinah berangkat melalui jalur Kufah hingga berhenti di Hira. Ibnu Katsir mengatakan, adapun yang masyhur adalah pendapat yang pertama. Al-Ma'da ini menyebutkan dengan sanadnya bahwa Khalid mengarah ke Irak pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah. Ia melalui jalan ke Basrah. Di dalamnya ada Qutbah bin Qatadah dan Kufa dan Al-Muqana bin Haritha Asy-Syaibani. Muhammad bin Ishaq mengatakan, dikisahkan dari Salih bin Kaisan bahwa sesungguhnya Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid bin Al-Walid agar melakukan perjalanan ke Irak. Lalu Khalid berangkat menuju Irak. Ia turun di pedesaan dari daerah As-Sawat yang disebut dengan Banakiah dan Barusama. Penguasanya bernama Haban. Khalid berusaha membuat kesepakatan damai dengan penduduknya, namun mereka tidak mau sehingga terjadi peperangan antara penduduk dan pasukan Khalid bin Al-Walid. Kaum muslimin berhasil membunuh banyak orang dari mereka. Kemudian kesepakatan damai terjadi di antara mereka. Pihak kafir membayar 100.000 dirham, ada yang menyebutkan 100.000 dinar dalam bulan Rajab. Juru bicara kesepakatan damai dari pihak kafir diwakili oleh Sabhara bin Saluba. Ada yang menyebutkan Saluba bin Sahbara. Khalid menerima permintaan damai mereka dan membuat ketentuan-ketentuan dalam bentuk tulisan yang diserahkan kepada mereka. Khalid terus maju hingga turun di Al-Hira. Para pemimpin Al-Hira beserta dengan Bidha bin Ilyas bin Haya At-Ta'i keluar kepadanya. Ia dijadikan penguasa atas Al-Hira oleh Kisra setelah An-Nu'man bin Al-Munzir. Khalid berkata kepada mereka, aku mengajak kalian kepada Allah dan kepada Islam. Jika kalian memenuhi ajakan, maka kalian termasuk kaum muslimin. Kalian berhak mendapat hak-hak kalian sebagaimana kaum muslimin dan memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana kaum muslimin. Jika kalian tidak mau, maka kalian membayar jizyah. Jika kalian tidak mau membayar jizyah, maka sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan kaum yang kesukaannya kepada kematian lebih besar daripada kesukaan kalian terhadap kehidupan. Kami akan berjihad memerangi kalian hingga Allah menentukan hukum antara kami dan kalian. Qabisa berkata, kami tidak butuh perang dengan kalian. Kami tetap mempertahankan agama kami dan kami memberikan jizyah kepada kalian. Khalid berkata, celakalah kalian. Sungguhnya kekafiran adalah padang sahara yang menyesatkan. Hanya orang Arab yang paling bodoh yang melaluinya. Lalu dua orang menemuinya. Salah satunya orang Arab dan salah satunya orang Ajam. Khalid membiarkan orang Arab dan mengambil petunjuk dari Ajam. Khalid berdamai dengan mereka dan mereka menyerahkan 90.000 dirham. Riwayat yang lain menyebutkan 200.000 dirham. Ini merupakan jizyah pertama kali yang diambil dari Irak. Jizyah Irak dan kota-kota
yang mana Ibnu Salubah membuat kesepakatan damai atasnya dibawa ke kota Madinah. Wakil Kisra di Al-Hira yang datang kepada Khalid bersama Amru bin Abdil Masih bin Hayyan bin Bakilah dari orang Nasrani Arab. Khalid berkata kepada Amru bin Abdil Masih, "Dari mana jejak ayahmu?" Amru menjawab, "Dari punggung ayahku." Khalid bertanya, "Dari mana kamu keluar?" Amru menjawab, "Dari perut ibuku." Khalid bertanya, "Celakalah kamu, di atas apa kamu?" Amru menjawab, "Di atas bumi." Khalid berkata, "Celakalah kamu, di dalam apa kamu?" Amru menjawab, "Di dalam bajuku." Khalid bertanya, "Celakalah kamu, apa kamu berakal?" Amru menjawab, "Ya, dan aku membelenggu." Khalid bertanya, "Sungguhnya aku bertanya kepadamu." Amru berkata, "Sungguhnya aku menjawabmu." Khalid bertanya, "Apakah kamu berdamai atau perang?" Amru menjawab, "Damai." Khalid bertanya, "Lalu, apakah benteng-benteng yang aku lihat ini?" Amru menjawab, "Kami membangunnya untuk orang bodoh." Lalu ia menajisinya hingga orang yang santun datang mencegahnya. Kemudian Khalid mengajak mereka antara masuk agama Islam, membayar jizyah atau perang. Mereka memilih membayar jizyah 90.000 atau 200.000 sebagaimana telah disebutkan. Kemudian Khalid mengirim surat kepada para pemimpin dan wakil Kisrah di Al-Madain. Asy-Syabi mengatakan, Bani Bakilah membacakanku surat Khalid bin Al-Walid kepada penduduk Al-Madain dari Khalid bin Al-Walid kepada para pemimpin bangsa Persia. Selamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memporak-porandakan pembantu-pembantu kalian, merampas kerajaan kalian, dan melemahkan tipu daya kalian. Sesungguhnya orang yang sholat dengan sholat kami, menghadap kiblat kami, dan memakan sembelihan kami, ia adalah orang muslim yang punya hak sebagaimana kami dan punya kewajiban sebagaimana kami. Jika suratku ini sampai kepada kalian, maka kirimlah kepadaku dengan bukti-bukti dan buatlah perjanjian denganku. Jika kalian tidak melakukan itu, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, aku akan mengirim kaum kepada kalian yang mana mereka lebih menyukai kematian sebagaimana kalian menyukai kehidupan. Jika mereka membaca surat Khalid, mereka merasa heran.